Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang belajar menjadi orang yang beragama Islam yang baik. Saudaraku sekalian, kita ini sebagai orang yang beragama Islam, insya Allah sudah tahu sebagian besar bagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada hal yang lain juga perlu kita ketahui dan kemudian kita berusaha belajar untuk mengamalkannya, yaitu dalam hal akhlak, perilaku kita dalam kesehari-harian kita, dalam hal hablu minanas ataupun hablu minallah. Dan kemudian juga sama-sama kita ketahui ada sebuah hadis yang bunyinya innama buistu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwasanya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting sekali bagi kita, karena itu menjadi sebuah tujuan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini. Maka mari kita itu belajar untuk menjadi orang yang beragama Islam yang baik, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, tapi juga dalam hal akhlak kita belajar untuk dibenahi, diperbaiki, diluruskan apa-apa yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, potongan ayatnya yang berbunyi wala tajassasu, yang artinya jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu suatu ayat yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami dan kemudian untuk kita amalkan bersama-sama. Bagaimana kita itu caranya atau berusaha untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sedang kita sendiri kalau nyinggung masalah kesalahan mungkin boleh jadi lebih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita juga sama-sama menyadari bahwa kita itu sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, sehingga kalau kita itu banyak mencari kesalahan orang lain, sebenarnya itu di samping Al-Quran sendiri juga sudah menjelaskan kita tidak dibolehkan, dan itu ya memang
tidak selayaknya bagi kita atau tidak sepantasnya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan seharusnya kita itu kalau untuk melihat orang lain, melihatlah yang baik-baiknya saja. Kita usahakan untuk tidak melihat yang sisi buruk. Dan kalau untuk melihat diri kita, jika kita ingin meningkatkan keimanan dan takwa kita, ya kita lihat sisi buruk kita yang fungsinya untuk diperbaiki agar iman takwa kita itu meningkat. Sebenarnya seperti itu, dan inilah yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan setiap hari, karena di dalam diri kita itu ada setan yang selalu menggoda, membisikkan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Jadi itu yang harus senantiasa kita upayakan, salah satunya. Karena hal yang seperti itu juga yang menjadikan persaudaraan bisa menjadi renggang, persahabatan juga demikian. Saudaraku sekalian, juga ada di dalam surat Al-Asr yang bunyinya watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang artinya dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Dari ayat itu bisa diambil pengertian bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk saling menasihati, saling menegur dengan kebenaran dan dengan kesabaran, agar kita itu kalau ada salah bisa saling merubah. Dan di situ juga salah satu contoh tolong menolong. Saudaraku sekalian, sebenarnya acara seperti ini juga bukan acara antara seorang ustadz atau guru dengan murid. Sebenarnya bukan, insya Allah. Tapi kita sesama manusia, sesama hamba Allah memang diperintahkan oleh Allah untuk saling nasihat menasehati, untuk dakwah dalam arti mengajak untuk berbuat baik. Jadi bukan menyuruh atau mengkritik begitu saja, tidak. Tapi saya belajar mengajak saudaraku sekalian untuk belajar berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada juga di sini saya lebih pandai, lebih mengerti, kemudian saudara-saudaraku tidak mengerti umpamanya. Insya Allah tidak demikian. Ini hanya sekedar saling mengingatkan, saling belajar tadi. Karena
kalau dicontohkan seperti olahraga bola kaki umpamanya, itu orang-orang yang sudah profesional, pemain sepak bola yang terkenal, tapi mereka tetap saja belajar. Tidak ada kata sudah sempurna, final, sehingga tidak perlu belajar lagi. Tidak. Artinya, kita dalam beragama untuk menjalankan syariat-syariat Allah itu juga demikian. Tidak ada kata selesai dalam arti untuk memahami, mempelajari, mengamalkan agama kita ini. Sehingga kalau kita paham tentang hal ini, artinya kita harus senantiasa memahami, mengkaji, dan berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita yang mungkin masih banyak yang belum pas, belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan acara yang saya buat ini acara saling nasihat, menasehati, dan saling belajar untuk menjadi orang yang beragama Islam yang baik dari sisi akhlak kesehari-harian kita. Karena juga saya yakin, percaya saudaraku sekalian, kalau dalam hal ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, insya Allah sudah paham. Bahkan kalau mau bertanya tentang ibadah-ibadah tersebut, sekarang sudah ada internet, handphone, komputer yang bisa memuat berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama Islam, baik Al-Quran ataupun hadis sudah ada, termasuk berbagai ustadz, ulama, termasuk juga buku-buku atau mazhab, aliran, dan lain-lain sebagainya. Semuanya sudah ada, tinggal pencet, istilahnya seperti itu. Jadi di sini hanya sekedar memberikan hal-hal yang sederhana saja, hanya mengingatkan kalau kita lupa. Jadi apa yang saya sampaikan ini termasuk yang sudah insya Allah hanya hal-hal yang sangat sederhana, tidak yang rumit-rumit, insya Allah seperti itu. Dan yang sederhana ini saya berharap ada manfaatnya bagi kita sekalian, insya Allah seperti itu. Dan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.